Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketemu lagi bersama saya di sini di mata pelajaran PSSM atau biasa juga disebut dengan pemeliharaan sasis sepeda motor. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa cukup. Ya, perkenalkan nama saya Irfan Muhammad Farid. Saya di sini sebagai guru pembantu dari Bapak Edi Putra Wirawan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem rem mekanik. Pada sistem rem mekanik sendiri, terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama ada memahami sistem kerja rem mekanik, lalu ada merawat berkala sistem rem mekanik. Oke, kita lanjut. Pada pertemuan kali ini, kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada memahami prinsip kerja sistem rem mekanik, lalu mengidentifikasi komponen rem mekanik, dan yang terakhir adalah memahami cara merawat berkala sistem rem mekanik. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari rem mekanik. Rem mekanik sendiri adalah sistem pengereman yang cara pengoperasiannya menggunakan mekanik. Biasanya menggunakan kabel baja atau menggunakan batang penghubung. Dalam istilah bengkel atau biasa kita sebut dengan rem tromol. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara kerja rem mekanik atau rem tromol. Rem tromol tersebut bekerja melalui sepasang brake shoe atau biasa disebut dengan kampas rem yang menekan pada bagian dalam brake drum atau tromol untuk membangkitkan gaya pengereman. Gaya pengoperasian dari rem tersebut dilakukan secara mekanis menggunakan handle rem atau menggunakan pedal rem. Untuk handle rem sendiri, kita biasa digunakan pada rem depan, seperti yang tunjukkan pada pointer ini. Lalu, untuk pedal rem biasa digunakan pada rem belakang. Selanjutnya, bagian dari kampas rem. Kampas rem sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu brake shoe dan brake lining. Brake shoe itu biasa kita sebut dengan kampas rem. Serta brake lining itu adalah ini, bagian kampas dari warna coklat ini. Ya. Kemudian bagian selanjutnya adalah brake drum. Brake drum atau biasa kita sebut dengan tromol seperti ini ya. Selanjutnya adalah klasifikasi rem tromol berdasarkan cara pengoperasiannya. Seperti yang sudah kita sebutkan di atas tadi, yang pertama ada rem tromol yang dioperasikan menggunakan tangkai. Biasanya penggunaan tangkai tersebut digunakan pada rem belakang, seperti pada gambar yang sudah saya lampirkan di sini, gambar ini. Kemudian selanjutnya ada rem tromol yang dioperasikan menggunakan kabel yang biasa digunakan pada rem depan, seperti gambar yang saya lampirkan ini. Namun tidak melulu pada rem depan. Untuk kabel sendiri juga kita gunakan biasanya pada motor matic di bagian rem belakang. Kemudian selanjutnya adalah cara kerja dari rem tromol tersebut. Di sini saya sudah melampirkan dua gambar, yaitu yang pertama adalah gambar sebelum rem tromol tersebut dijalankan atau kita operasikan. Lalu yang kedua adalah setelah kita operasikan. Di sini terlihat ya perbedaan seperti apa sebelum kita jalankan atau sebelum kita operasikan, lalu setelah kita operasikan. Yang pertama perbedaannya adalah nih di bagian brake arm ini atau sebagai tuasnya ini. Setelah kita injak atau kita tarik handle remnya itu, di brake armnya ini akan bergerak ke arah depan seperti ini, lalu menggerakkan dari ancornya ini. Nah, ketika kita tarik handle remnya atau kita injak pedal remnya, di sini akan menggerakkan ini. Ini bergerak, lalu mengungkit dari kampas rem tersebut, lalu bergerak untuk menggesek ke tromol. Jadi antara kampas rem dan tromol itu bergesekan. Setelah kita selesai menarik handle rem atau kita selesai memijak pedal rem, fungsi dari per ini akan bekerja, yaitu mengembalikan kampas rem pada posisi semula. Oke, selanjutnya adalah indikator dari keausan pada rem tromol tersebut. Pada rem tromol terdapat indikator sendiri untuk mengetahui apakah kampas rem tersebut sudah aus atau belum.
Seperti gambar yang sudah saya lampirkan ini ya. Di sini ada tanda panah ke bawah ini atau segitiga ke bawah ini. Nah, ini adalah penunjuk dari keausan dari kampas rem tersebut. Di sini ada kondisi normal. Selanjutnya yang kemudiannya adalah saat kondisi kampas rem sudah aus. Pada kondisi normal, tanda panah yang sudah saya jelaskan tadi atau tanda segitiga tadi dengan indikator kawasan ini tidak segaris atau tidak berhubungan seperti pada gambar pertama ini. Lalu ketika sudah aus, kampas rem sudah aus seperti yang sudah saya tampilkan ini, tanda segitiga ini sudah berhubungan dengan indikator keausan pada rem tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kampas rem sudah aus dan sudah harus diganti. Oke, selanjutnya kita berjalan menuju ke komponen rem mekanik. Yang pertama ada kabel rem. Kabel rem di sini berfungsi sebagai penerus dari gerakan yang kita lakukan pada handle rem atau pedal rem. Bagian-bagian dari kabel rem tersebut ada beberapa bagian. Yang pertama ada kabel dalam atau bisa kita sebut dengan sling. Kemudian ada boot anti air atau tahan air ini untuk melindungi bagian dalam dari kawat tadi. Selanjutnya ada selubung luar seperti ini. Dan yang terakhir adalah skrup pada ujung kabel untuk mengaitkan pada back arm atau tuas pengungkit pada kampas rem tadi. Oke, komponen selanjutnya adalah ujung kabel. Nah, pada ujung kabel di sini biasanya terdapat penutup ujung kabel atau biasa disebut pelindung seperti ini. Biasanya terbuat dari bahan plastik. Nah, fungsi dari ujung kabel atau penutupnya ini, saat kita tarik handle remnya, itu kan ada pergerakan dari handle tersebut, lalu menarik dari kawatnya ini. Nah, agar tidak terkikis dari ujung kabelnya ini, maka diberi penutup pada ujung kabelnya ini, seperti yang saya tunjukkan ini. Selanjutnya, komponen selanjutnya adalah kabel dalam atau biasa disebut dengan kawatnya ini. Kawat. Nah, kawat ini kalau dilihat dari depan, bentuknya seperti ini, seperti sarang lebah. Nah, ya. Nah, posisi dari kawat panjang ini biasanya berada di sebelah pada brake arm, karena fungsi dari kawat tersebut kan untuk menarik dari brake arm tersebut. Oke, komponen selanjutnya adalah waterproof boot atau kita biasa sebut penutup tahan air. Nah, ini biasanya terdapat di kawat rem di bagian yang terbuka seperti yang di kawat tadi. Ada semacam karet seperti ini. Nah, ini kacat yang bergerigi ini berfungsi untuk melindungi kawat dari masuknya air, debu yang dapat mengganggu pergerakan dari rem tersebut. Komponen selanjutnya adalah selubung luar. Selubung luar itu biasanya itu berwarna hitam yang berada pada seluruh pada kawat rem atau kabel rem tadi. Biasanya berwarna hitam itu. Nah, itu berfungsi juga untuk melindungi kawat yang di dalamnya agar tidak terkena debu yang dapat mengganggu pergerakan dari kawat tersebut. Oke, lanjut ke komponen selanjutnya. Ada pegas spiral. Pegas spiral ini seperti yang saya lampirkan ini ya. Pegas spiral ini digulung menjadi panjang untuk melindungi dari kawat rem tersebut. Kenapa diberi pegas spiral ini? Karena agar saat kita tekuk secara tajam atau kita istilahnya kita lewati jalan yang susah, nanti kan tuh akan tertekuk-tekuk ya. Nah, yang berfungsi sebagai pelindungnya adalah pegas spiral ini, agar si kawat itu tidak mudah putus. Oke, lanjut ke dua komponen terakhir dari rem mekanik tadi ya. Ada liner dan juga ada covering. Liner sendiri di sini berupa lapisan dalam di atasnya kawat untuk melindungi agar tidak bergesekan dengan bekas spiral yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya tadi atau di video tadi. Seperti ini. Kenapa diberi liner itu? Ya itu tadi agar tidak mengganggu saat pergerakan dari kawat tersebut. Selanjutnya ada covering juga.
Covering ini juga berfungsi untuk melindungi dari debu atau air yang dapat mengganggu pergerakan dari kawat tersebut. Ya, langsung saja selanjutnya kita lanjut ke prosedur pemeriksaan dari rem mekanik atau bisa disebut dengan rem trommel. Yang pertama pemeriksaannya adalah pemeriksaan free play atau jarak main atau jarak bebas pada handle rem atau pada pedal rem. Seperti yang sudah saya lampirkan ini. Nah, ini biasanya kita mengukur menggunakan mistar atau penggaris. Saat kita tarik handle rem itu kan tidak langsung menarik pada kawatnya. Jadi ada jarak bebas yang tersebut. Nah, yang disebut free play atau jarak bebas itu yang itu tadi. Berapa jarak bebas tersebut ini dapat diukur seperti pada gambar di sini. Oke, selanjutnya kita beralih pada penyetelan. Nah, tentunya yang kita jelaskan tadi, jarak bebas atau free play mempunyai standar-standar sendiri. Nah, fungsi dari penyetelan ini adalah untuk menyetel jarak bebas yang sudah kita sebutkan tadi. Ketika jarak bebas dari free play itu terlalu banyak atau terlalu renggang, kita bisa menyetel pada mur penyetel yang sudah saya lingkari ini ya. Nah, cara menyetelnya adalah gampang. Nanti kita putar ke searah jarum jam agar lebih menekan ke brake arm-nya tersebut. Jadi, jaraknya akan semakin kecil, jarak bebas tadi akan semakin kecil. Jangan lupa, saat menyetel itu terdapat lekungan pada mur penyetel pada gambar yang sudah saya lampirkan ini. Ada dua gambar ini, bentuk mur penyetel itu seperti ini. Ada lekungan seperti ini. Nah, nanti lekungan yang saya gambarkan ini harus sesuai dengan drum yang ada di brake arm-nya itu. Nah, ini adalah gambar yang salah yang bagian bawah ini. Nah, ini kan lekungannya tidak sesuai dengan brake arm-nya ini. Nah, kalau tidak sesuai seperti ini, nanti saat kita tarik handle remnya itu biasa akan meleset atau akan berbeda jarak ketika udah segaris seperti ini. Intinya kalau kita tidak sama atau tidak sesuai ini nanti kan berubah-ubah jarak bebasnya itu. Nah, yang bagus itu yang di gambar atas ini. Nah, di sini kan ini melengkungkan, di lengkungannya ini bisa pas di drumnya ini. Jadi jaraknya itu akan tetap seperti itu dan tidak akan berubah-ubah. Oke, selanjutnya kita beralih ke prosedur pemeriksaan ketika sudah dipasang di sepeda motor. Nah, seperti ini ya. Saya sudah lampirkan dua gambar. Ini ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama, letakkan kendaraan di atas standar utama atau biasa disebut standar double atau standar tengah agar ban terangkat dan motor bisa berdiri dengan bebas. Lalu kita angkat roda depannya seperti ini, seperti di prosedur yang pertama ini, angkat roda depan agar terangkat dari tanah. Lalu kita putar roda depan, itu apakah dia ada sedikit gasrok atau menyeret seperti itu. Nah, lalu tarik handle rem secara bertahap, ditarik handle remnya, dilepas, ditarik, dilepas. Ketika itu sudah tidak ada menyeret atau tidak seret, berarti itu sudah bagus dalam penyetelannya. Nah, kemudian kita coba saat kita roda depan tadi terangkat, kita belokkan setir ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya kita rem apakah ada perbedaan pada jarak bebasnya atau pengeremannya itu. Nah, ketika tidak ada perbedaan, berarti itu sudah bagus, sudah pada posisinya kabelnya itu. Kemudian pada rem belakang kita ulangi langkah-langkah yang telah kita sebutkan tadi, tapi yang diangkat adalah bagian roda belakang. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan lampu rem. Nah, saat kita menyetel jarak bebas atau free play tadi, itu waktu lampu rem menyala itu bisa berubah-ubah akibat penyetelan dari jarak bebas tadi. Sudah saya jelaskan di sini, sudah saya tuliskan waktu penghidupan lampu rem belakang dapat berubah setelah jarak main bebas handle rem atau pedal rem disetel. Oleh karena itu, setelah kita selesai menyetel rem tadi, kita harus mengecek rem belakang atau lampu belakang seperti ini. Nah, yang bagus itu lampu belakang itu harus menyala sebelum rem belakang itu bekerja. Jadi di jarak bebas tadi sudah bekerja
lampu belakangnya itu sudah menyala. Untuk memberi informasi kepada pengendara di belakang kita kalau kita sedang mengerem dan akan melambatkan kendaraan kita. Nah, ketika lampu rem tadi sebelum rem itu bekerja atau sebelum rem bergesekan tadi dia belum menyala atau tidak menyala, nah kita perlu melakukan penyetelan pada lampu rem tersebut yang posisinya berada di belakang di sebelah sini, di atas pijakan belakang ini, di atasnya pedal selah. Nah, sudah di sini diputar ke searah jarum jam nanti sesuai dengan pengecekan. Setelah kita putar, kita cek lagi apakah sudah bekerja dengan baik. Jika belum, kita lakukan penyetelan lagi. Nah, oke, selanjutnya ini adalah prosedur terakhir dalam kita melakukan pemeriksaan di rem mekanik atau rem tromol. Nah, tadi kan kita sudah melakukan penyetelan pada jarak bebas, terus kita sudah melakukan penyetelan pada rem, kita melakukan pada lampu rem belakang. Nah, terakhir itu adalah pengecekan saat berjalan atau pra jalan. Nah, seperti ini. Sebelum kita jalan, kita cek dulu handle rem ini apakah dia bekerja dengan baik. Kita pastikan ulang ketika handle rem sudah bekerja dengan baik, kita bisa lakukan dengan berjalan. Kita coba berjalan-jalan, lalu kita tarik remnya atau kita fungsikan dari rem tersebut apakah dia sudah bekerja dengan baik atau belum. Nah, ketika rem tersebut belum bekerja dengan baik atau belum sesuai dengan standar, kita boleh melakukan penyetelan ulang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Oke, mungkin cukup sekian dulu pertemuan dari kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dari sumber-sumber lain, entah itu dari buku ataupun dari internet. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan jangan lupa mengerjakan evaluasi yang sudah disediakan. Mungkin cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.